Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang tugas dan hakikat manusia dalam agama Islam. Pengertian hakikat menurut bahasa, hakikat berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya atau asal segala sesuatu. Dapat juga dikatakan hakikat itu adalah inti dari segala sesuatu atau yang menjadi jiwa sesuatu. Karena itu dapat dikatakan hakikat syariat adalah inti dan jiwa dari suatu syariat itu sendiri. Yang kedua, pengertian manusia. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan yang dimiliki manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Al-Quran menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah. Membicarakan tentang manusia dalam pandangan ilmu pengetahuan sangat bergantung metodologi yang digunakan dan terhadap filosofis yang mendasari. Para penganut teori psikoanalisis menyebut manusia sebagai homo volens atau makhluk berkeinginan. Menurut aliran ini, manusia adalah makhluk yang memiliki perilaku interaksi antara komponen biologis atau ID, psikologis atau ego, dan sosial atau superego. Berpikir, memutuskan, menyatakan, memahami, dan sebagainya adalah fakta kehidupan manusia. Yang ketiga, hakikat manusia menurut pandangan Islam. Dalam agama Islam, ada 6 peranan yang merupakan hakikat diciptakannya manusia. Berikut ini adalah dimensi hakikat manusia berdasarkan pandangan agama Islam. Yang pertama, sebagai hamba Allah. Hakikat manusia yang utama adalah sebagai hamba atau abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang hamba, maka manusia wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagai seorang hamba, seorang manusia juga wajib menjalankan ibadah seperti sholat wajib, puasa Ramadan, zakat, haji, dan melakukan ibadah lainnya dengan penuh keikhlasan dan segenap hati sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut ini. Padahal mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Surah 98 ayat 5. Yang kedua, sebagai Al-Nas. Dalam Al-Quran, manusia juga disebut dengan Al-Nas. Kata Al-Nas dalam Al-Quran cenderung mengacu pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lain atau dalam masyarakat. Manusia, sebagaimana disebutkan dalam ilmu pengetahuan, adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa keberadaan manusia lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan atau mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Surah An-Nisa ayat 1. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surah Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, sebagai khalifah Allah. Telah disebutkan dalam tujuan penciptaan manusia bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Surah Sad ayat 26. Sebagai seorang khalifah, maka masing-masing manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari akhir. Yang keempat, sebagai Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam atau keturunan Adam agar tidak terjadi kesalahpahaman.
bahwa manusia merupakan hasil evolusi keras sebagaimana yang disebutkan oleh Charles Darwin. Islam memandang manusia sebagai Bani Adam untuk menghormati nilai-nilai pengetahuan dan hubungannya dalam masyarakat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Semoga mereka selalu ingat. Hai anak Adam, janganlah kamu ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga." Surah Al-A'raf ayat 26-27. Yang kelima, sebagai Al-Insan. Tidak hanya disebut sebagai Al-Nas, dalam Al-Quran, manusia juga disebut sebagai Al-Insan, merujuk pada kemampuannya dalam menguasai ilmu dan pengetahuan, serta kemampuannya untuk berbicara dan melakukan hal lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hu, interaksi antara komponen biologis atau ID, psikologis atau ego, dan sosial atau superego. Berpikir, memutuskan, menyatakan, memahami, dan sebagainya adalah fakta kehidupan manusia. Yang ketiga, hakikat manusia menurut pandangan Islam. Dalam agama Islam, ada 6 peranan yang merupakan hakikat diciptakannya manusia. Berikut ini adalah dimensi hakikat manusia berdasarkan pandangan agama Islam. Yang pertama, sebagai hamba Allah. Hakikat manusia yang utama adalah sebagai hamba atau abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang hamba, maka manusia wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagai seorang hamba, seorang manusia juga wajib menjalankan ibadah seperti sholat wajib, puasa Ramadan, zakat, haji, dan melakukan ibadah lainnya dengan penuh keikhlasan dan segenap hati, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut ini. Padahal mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Surah 98 ayat 5. Yang kedua, sebagai Al-Nas. Dalam Al-Quran, manusia juga disebut dengan Al-Nas. Kata Al-Nas dalam Al-Quran cenderung mengacu pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lain atau dalam masyarakat. Manusia, sebagaimana disebutkan dalam ilmu pengetahuan, adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa keberadaan manusia lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan atau mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Surah An-Nisa ayat 1. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Surah Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, sebagai khalifah Allah. Telah disebutkan dalam tujuan penciptaan manusia bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Surah Sad ayat 26. Sebagai seorang khalifah, maka masing-masing manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari akhir. Yang keempat, sebagai Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam atau keturunan Adam agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa manusia merupakan hasil evolusi keras sebagaimana yang disebutkan oleh Charles Darwin.
Islam memandang manusia sebagai Bani Adam untuk menghormati nilai-nilai pengetahuan dan hubungannya dalam masyarakat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Semoga mereka selalu ingat. Hai anak Adam, janganlah kamu ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga." Surah Al-A'raf ayat 26-27. Yang kelima, sebagai Al-Insan. Tidak hanya disebut sebagai Al-Nas, dalam Al-Quran, manusia juga disebut sebagai Al-Insan, merujuk pada kemampuannya dalam menguasai ilmu dan pengetahuan, serta kemampuannya untuk berbicara dan melakukan hal lainnya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hud berikut ini. Membicarakan tentang manusia dalam pandangan ilmu pengetahuan sangat bergantung metodologi yang digunakan dan terhadap filosofis yang mendasari. Para penganut teori psikoanalisis menyebut manusia sebagai homo volens atau makhluk berkeinginan. Menurut aliran ini, manusia adalah makhluk yang memiliki perilaku interaksi antara komponen biologis atau ID, psikologis atau ego, dan sosial atau superego. Berpikir, memutuskan, menyatakan, memahami, dan sebagainya adalah fakta kehidupan manusia. Yang ketiga, hakikat manusia menurut pandangan Islam. Dalam agama Islam, ada 6 peranan yang merupakan hakikat diciptakannya manusia. Berikut ini adalah dimensi hakikat manusia berdasarkan pandangan agama Islam. Yang pertama, sebagai hamba Allah. Hakikat manusia yang utama adalah sebagai hamba atau abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang hamba, maka manusia wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagai seorang hamba, seorang manusia juga wajib menjalankan ibadah seperti sholat wajib, puasa Ramadan, zakat, haji, dan melakukan ibadah lainnya dengan penuh keikhlasan dan segenap hati, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut ini. Padahal mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Surah 98 ayat 5. Yang kedua, sebagai Al-Nas. Dalam Al-Quran, manusia juga disebut dengan Al-Nas. Kata Al-Nas dalam Al-Quran cenderung mengacu pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lain atau dalam masyarakat. Manusia, sebagaimana disebutkan dalam ilmu pengetahuan, adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa keberadaan manusia lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan atau mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Surah An-Nisa ayat 1. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Surah Al-Hujurat ayat 13. Yang keenam, sebagai makhluk biologis atau al-bashar. Manusia juga disebut sebagai makhluk biologis atau al-bashar karena manusia memiliki raga atau fisik yang dapat melakukan aktivitas fisik, tumbuh, memerlukan makanan, berkembang biak, dan lain sebagainya, sebagaimana ciri-ciri makhluk hidup pada umumnya. Sama seperti makhluk lainnya di bumi, seperti hewan dan tumbuhan, hakikat manusia sebagai makhluk biologis dapat berakhir dan mengalami kematian. Bedanya, manusia memiliki akal dan pikiran serta perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.
Segala hakikat manusia adalah fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala agar manusia dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam kehidupan. Manusia sendiri harus dapat memenuhi tugas dan perannya sehingga tidak menghilangkan hakikat utama penciptaannya. Yang keempat, asal-usul manusia dalam Islam dapat dijelaskan dalam proses penciptaan manusia. Pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu pengetahuan dan kesempurnaan dengan segala karakternya. Allah mengangkat Adam dan manusia sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut ini. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan atau khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 30. Proses penciptaan manusia dijelaskan dalam Al-Quran dan bahkan penjelasan dalam Al-Quran ini kemudian terbukti dalam ilmu pengetahuan yang ditemukan setelah turunnya Al-Quran. Ada 5 tahap dalam ciptaan manusia yakni Al-Nutfah, Al-Alaqah, Al-Mudaghah, Al-Idoman, dan Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut ini. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan saripati itu air mani atau yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, dan segumpal darah itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami jadikan segumpal daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah pencipta yang paling baik. Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang kelima, tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia adalah menyembah kepada penciptanya yaitu Allah. Pengertian penyembahan kepada Allah tidak bisa diartikan secara sempit dengan hanya membayangkan aspek ritual yang tercermin dalam sholat saja. Penyembahan berarti ketundukan manusia dalam hukum Allah dalam menjalankan kehidupan di muka bumi, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan manusia dengan manusia. Oleh karena itu, penyembahan harus dilakukan secara sukarela, karena penyembahan yang sempurna dari seorang manusia akan menjadikan dirinya sebagai khalifah Allah di muka bumi dalam mengelola alam semesta yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tugas utama manusia adalah beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjalani perintahnya serta menjauhi larangannya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia hendaknya juga dapat menjaga amanatnya dalam menjaga alam dan isinya. Manusia semestinya memiliki akhlak dan perilaku yang baik kepada sesama maupun makhluk hidup yang lain. Yang keenam, fungsi dan peran manusia. Jika khalifah diartikan sebagai penerus ajaran Allah, maka peran yang dilakukan adalah penerus pelaku ajaran Allah dan sekaligus menjadi pelopor membudayakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Peran yang hendaknya dilakukan seorang khalifah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah diantaranya adalah yang pertama, belajar, yang kedua mengajarkan ilmu, yang ketiga membudayakan ilmu. Oleh karena itu, semua yang dilakukan harus untuk kebersamaan sama umat manusia dan hamba Allah, serta pertanggungjawabannya pada 3 instansi, yaitu pada diri sendiri, pada masyarakat, dan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Makna dari kata hamba adalah ketaatan, ketundukan dan kepatuhan manusia hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dicerminkan dalam ketaatan, kepatuhan dan ketundukan pada kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an dinyatakan dengan ku anfusakum wa ahlikun naran. Jagalah dirimu dan keluargamu dengan iman dan dari api neraka.
Yang kedua, tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Manusia diserahi tugas hidup yang merupakan amanat dan harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang di muka bumi ini adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan, wakil Allah di muka bumi, serta pengelolaan dan pemeliharaan alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Demikian materi tentang tugas dan hakikat manusia dalam agama Islam. Lalu bagaimana hakikat dan tugas manusia dalam menghadapi pandemi yang sedang terjadi, yaitu virus corona atau COVID-19, di mana yang tadinya kita melakukan ibadah, belajar, dan berkegiatan di suatu tempat khusus seperti masjid, sekolah, dan perusahaan. Karena adanya pandemik ini, maka semua kegiatan harus dilakukan di rumah masing-masing, seperti sholat taraweh di rumah, sholat Jumat di rumah, bahkan belajar pun harus dilakukan di rumah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memutus mata rantai virus corona atau COVID-19 dan untuk mengurangi jumlah korban yang terpapar virus tersebut, tetapi sesuai dengan aturan dan kaidah yang telah ditetapkan dalam aturan agama Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.